menjelaskan tentang transformasi geometri. Perkenalkan, nama saya Alvara Rizky Kananda dari absen 4. Saya Digita Ana Martina dari absen 9. Saya Fana Putri Fajarani dari absen 33. Saya Sadli Kurnia Indah Mulyani dari absen 29. Untuk pengertian dari transformasi geometri sendiri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, di transformasi ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang terakhir yaitu ada dilatasi. Yang pertama ada translasi yang akan dijelaskan oleh Mas Harli. Translasi atau pergeseran yaitu jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik. Kalau di perosotan itu misalnya mengubah titik awal menuju titik akhir. Untuk contoh soal dari translasi, yaitu diketahui titik P ditranslasikan oleh T sama dengan 3,6, menghasilkan titik P aksen, yaitu min 1, min 2. Yang ditanyakan koordinat titik P adalah, yang pertama kita tuliskan dulu koordinat titik P ditambah translasi dari 3, min 6 sama dengan P aksen atau P bayangan min 1, min 2. Maka koordinat titik P sama dengan P aksen atau P bayangan dikurangi translasi. Lanjut, dapat dituliskan angkanya. Untuk P bayangannya min 1, min 2 dikurangi translasinya 3, min 6, yaitu jawabannya min 4,4. Untuk refleksi yang akan dijelaskan oleh Fani. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangannya suatu cermin. Perubahannya akan ditentukan dengan jarak dari titik asal ke cermin yang sama dengan jarak ke titik bayangan. Lalu pencerminan bersifat isometris, artinya berukuran tetap atau sama. Bangun hasil bayangan kongruent dengan segala bangun asalnya. Garisnya akan menghubungkan dari titik asal dengan titik bayangan yang tegak lurus terhadap cermin, sehingga garis-garis yang terbentuk akan saling berjejer. Carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Yang pertama kita mencari sumbu X. Kita menggambar bidang koordinat kartesius dahulu, lalu menggambar titik A. Titik A nanti akan dicerminkan terhadap sumbu X. Jarak titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Yang artinya jarak bayangannya pun pasti 2 satuan juga. Sehingga didapatlah koordinat bayangan yaitu titik A aksen negatif 3, negatif 2. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak antara titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Yang artinya, jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sehingga koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini. Jarak titik A terhadap garisnya bukan seperti itu, tapi harus tegak lurus terhadap garis. Jadi, jaraknya adalah ini. Di sini terlihat jaraknya adalah sebesar 2,5 dari diagonal petaknya, sehingga jarak bayangannya pun sama, yaitu 2,5 dari diagonal bentuknya. Jadi titik A aksennya adalah 2, negatif 3.
Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X. Sehingga arah garisnya seperti ini. Kita cerminkan titik A-nya terhadap garis, dapatlah bayangannya titik A aksen negatif 2,3. Yang selanjutnya yaitu ada rotasi yang akan dijelaskan oleh Farel. Rotasi atau perputaran adalah sebuah perputaran pada bidang datar yang ditentukan oleh sebuah titik pusat rotasi, arah rotasi, dan besar sudut rotasi. Rotasi dinotasikan dengan R dalam kurung P, A tutup kurung di mana P sama dengan pusat rotasi dan A sama dengan besar sudut rotasi. Sudut rotasi berada di antara garis yang menghubungkan titik asal dengan pusat rotasi sehingga menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Arah putaran searah dengan arah putar jarum jam, disepakati sebagai arah negatif atau min A. Sedangkan arah putar jarum jam yang berlawanan adalah arah pusat positif yang dilambangkan A. Kali ini saya akan membahas rotasi atau perputaran beserta rumus dan contoh soal. Yang pertama, rotasi pada titik 0,0. Di sini terdapat diagram X dan Y. Misalkan ada titik A yang berkoordinat X, Y. Lalu dirotasikan sebesar sudut alfa sehingga membentuk bayangan atau A aksen yang berkoordinat di X aksen, Y aksen. Rotasi positif jika berlawanan arah jarum jam, sedangkan rotasi negatif jika searah jarum jam. Maka dirumuskan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa XY. Contoh soal. Jika titik B min 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan B aksen. Tentukan koordinat bayangan B aksen. Jadi penyelesaiannya X aksen Y aksen sama dengan cos min 180 derajat min sin min 180 derajat sin min 180 derajat cos min 180 derajat min 25. Jadi terdapat aturan sin cos bahwa sin min alfa sama dengan min sin alfa, sedangkan cos yaitu cos min alfa sama dengan cos A. Jadi cos 180 derajat cos 180 derajat sin 180 derajat min sin 180 derajat cos 180 derajat min 25. Langkah selanjutnya kita mencari cos 180 derajat yaitu min 1. Sin 180 derajat itu 0, min sin 180 derajat 0, cos 180 derajat min 1 kali min 2, 5. Selanjutnya ini perkalian matriks. Jadi min 1 dikali min 2 sama dengan 2. 0 kali 5 sama dengan 0. Setelah itu baris 2, 0 kali min 2 sama dengan 0. Min 1 kali 5 sama dengan min 5. Lalu kita jumlah 2 tambah 0, 2. 0 tambah min 5 sama dengan min 5. Jadi X aksen sama dengan 2, Y aksen sama dengan 5. Bisa juga menggunakan aturan dari tabel tersebut. Jadi 180 derajat, kita cari 180 derajat. X, Y sama dengan min X, min Y. Jadi B aksen min 2 dikali min sama dengan positif, jadi 2. Dan Y 5 dikali min sama dengan min 5. Jadi B aksen sama dengan 2, min 5. Hasilnya sama dengan yang cara sebelumnya.
Yang kedua, rotasi terhadap titik pusat P, M, N, yaitu dengan rumus X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, X min M, Y min N, plus M, N. Contoh soal, tentukan koordinat hasil rotasi titik B min 1,4 sebesar 270 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Penyelesaiannya, X aksen Y aksen sama dengan cos 270 derajat min sin 270 derajat sin 270 derajat cos 270 derajat. Nah, perlu kita ketahui min 1 sama dengan X, 4 sama dengan Y, 2 sama dengan M, dan 1 sama dengan N. Jadi kita masukkan min 1, min 2, 4, min 1, plus 2, 1. X aksen min Y aksen sama dengan cos 270 derajat 0, min sin 270 derajat 1, sin 270 derajat 1, min 1, cos 270 derajat 0. Terus kita masukkan min 3 plus 2, 1 sama dengan, langsung kita perkalian matriks 3 plus 2, 1 sama dengan 5, 4. Jadi koordinat hasil rotasi titik B terhadap titik pusat P sama dengan 5, 4. Selanjutnya ada dilatasi yang akan saya jelaskan. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dalam konsep dilatasi, ada yang disebut titik dilatasi dan faktor dilatasi. Titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Titik dilatasi menjadi titik pertemuan dari semua garis lurus, menghubungkan antara titik-titik dari suatu bangun ke titik-titik hasil dilatasi. Faktor dilatasi merupakan faktor perkalian suatu bangunan geometri yang didilatasikan. Faktor ini menunjukkan seberapa besar hasil dilatasi terhadap bangunan geometrinya dan dinotasikan dengan K. Tanda positif mengartikan geometri dan hasil dilatasi berdampingan di salah satu sisi titik dilatasi. Sedangkan tanda negatif mengartikan geometri dari hasil dilatasi saling terbalik dan melainkan sisi di titik dilatasi. Diketahui segitiga PHR memiliki titik-titik sudut P 1,2, H 4,2, dan R 1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PHR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, negatif 2, dan 1/2. Untuk faktor skala 2, berarti titik sudutnya kita kalikan dengan 2, sehingga titik P 1,2 menjadi P aksen 2,4. Titik H 4,2 menjadi H aksen 8,4. Dan titik R 1,4 menjadi R aksen 2,8. Kita hubungkan ketiga titiknya dan jadilah segitiga P aksen, H aksen, dan R aksen ini sebagai hasil dilatasinya. Kemudian untuk faktor skala negatif 2, artinya kita kalikan titiknya dengan negatif 2. Titik P 1,2 dikalikan negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 4. Titik H 4,2 menjadi negatif 8, negatif 4. Dan titik R 1,4 menjadi negatif 2, negatif 8. Kita hubungkan titiknya. Dan ini adalah hasil dilatasi PHR dengan faktor skala negatif 2. Lanjut untuk faktor skala 1/2. Kita kalikan titiknya dengan 1/2. Titik P 1,2 dikalikan 1/2 menjadi 1/2,1. Titik H 4,2 menjadi 2,1.
dan titik R 1,4 menjadi 1,2. Nah, itulah hasil dilatasinya.